Shalom saudara yang terkasih, selamat datang di Bread of Life Audio, Bola, firman, pujian dan doa yang menguatkan jiwa, menyegarkan hati, dan menuntun langkah kita setiap hari. Dimanapun Anda berada hari ini, di rumah, di tempat kerja, atau dalam perjalanan, percayalah bahwa Tuhan sendiri hadir untuk menyapa Anda, menguatkan Anda melalui firman-Nya. Doa kami agar setiap hati dipenuhi, setiap jiwa disegarkan, dan setiap langkah diperbaharui oleh kasih Allah. Tuhan Yesus melawat Anda dan siap memberkati Anda. Teduhkan hatiku, kuatkan jiwaku, Kaulah harapanku. Gelombang dan angin ribut takkan menggoyahkan imanku padamu. Ku percaya di dalam nama Yesus ada kekuatan yang tak tergoncangkan. Ku percaya di dalam nama Yesus ada mujizat yang tak terbatalkan. 1 Yohanes 2 ayat 4, barang siapa berkata, "Aku mengenal dia," tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Saudaraku yang terkasih, kekristenan itu bukan hanya sekedar doktrin agama dengan segala kegiatannya, tetapi lebih daripada itu, kekristenan adalah kebenaran dan sebuah hubungan yang erat dengan Tuhan. Sebab itu, seberapapun aktif dan terkenalnya seseorang dalam dunia pelayanan, bukan menjadi jaminan bahwa orang tersebut hidup dalam kebenaran dan memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Ada banyak orang Kristen yang hanya menjadikan pelayanan sebagai sebuah topeng, dan tidak sedikit pula yang menjadikan pelayanannya hanya sebagai rutinitas rohani, tidak lebih. Jadi, terlibat dalam pelayanan di gereja tidak menjamin seseorang akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Saudaraku, Kristus sudah memperingatkan dengan keras bahwa bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaannya, melainkan setiap orang yang melakukan kehendaknya. Merekalah yang layak, merekalah yang berhak untuk masuk ke dalam kerajaannya. Matius 7 ayat 21 hingga ayat yang ke-22. Kristus menginginkan setiap orang yang berseru kepadanya Tuhan, Tuhan, harus berani membayar harga, yaitu menyalibkan kedagingannya untuk taat melakukan segala perintah Tuhan. Saudara, karena itu menjadi pelaku firman adalah harga mati sebagai pengikut Kristus. Itu tidak dapat ditawar-tawar lagi, itu tidak dapat dikompromikan lagi. Bila orang percaya tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan, ia tidak mengenal Tuhan dengan benar. Sebab tanda orang mengenal Tuhan adalah menuruti perintah-perintah Tuhan. Nah, Rasul Yohanes menegaskan bahwa orang yang tidak menuruti perintah Tuhan disebut pendusta. Saudara, maukah kita ini disebut sebagai pendusta? Tentu tidak. Firman Tuhan dengan tegas menyatakan bahwa iblis adalah bapa segala dusta. Di dalam kerajaan sorga tidak ada tempat bagi pendusta. Seperti tertulis dalam Wahyu 21 ayat 8, orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Karena itu ingatlah saudara, orang percaya wajib hidup sama seperti Kristus hidup, dan jangan pernah jadi pendusta.
Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan, pengajaran Tuhan sekaligus peringatan tegas dari Tuhan supaya kami menjadi orang percaya yang berfokus kepada hubungan yang erat dengan Tuhan dan taat melakukan kehendak Tuhan. Bapa, ampuni kami kalau terkadang kami melakukan kegiatan-kegiatan rohani, bahkan pelayanan-pelayanan yang ada sebagai rutinitas belaka, dan kami tidak punya hubungan yang erat dengan Tuhan. Bapa, hari ini Tuhan inginkan supaya kami menjadi orang-orang percaya yang melakukan apa yang Tuhan perintahkan, dan firman Allah berkata menjadi pelaku firman adalah kewajiban kami sebagai orang percaya. Terima kasih Bapa di surga. Hari ini kami berterima kasih untuk firman Allah bahwa kehidupan kami harus wajib sama seperti Kristus hidup. Biarlah hari ini bahkan sampai selama-lamanya kami menjadi orang-orang yang hidup dalam kebenaran, yang hidup berkenan kepada Tuhan. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Jujur kadang ku tak sanggup menghadapi semua bebanku, menantikan jawaban, menolak untuk menyerah. Ku tahu Kau Tuhan yang sanggup menolong dalam sesatku. Namun meskipun Kau belum, ku kan tetap menyembah-Mu. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin Kau mengasihiku, bahkan di dalam apiku. Ku kan jujur kadang aku lalai, bersandar pada kekuatan-Mu. Di dalam kelemahanku, sempurnalah kuasa-Mu. Imanku memegang janji-Mu. Ku tahu Kau selalu bersamaku dalam setiap perkaraku. Kaulah damai tenangku. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu
Esra Soru Bible Class Malaysia dan Indonesia segera dibuka untuk semester baru. Subjek atau mata kuliah yang akan diterima: Doktrin Allah, Hermeneutika, Kristologi, Pneumatologi, Homiletika, Eskatologi, Bibliologi, dan beberapa subjek atau mata kuliah lainnya, dan kelas akan bermula pada awal Januari 2026. Awal Januari 2026. Kelas akan dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, sila hubungi 017 7923 798. Sekali lagi 017 7923 798. Jangan lewatkan kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati Anda.